didasarkan kepada eksperimen, kemudian eh, ilmu didasarkan kepada sebuah struktur yang sistematik, logik, gitu. Sedangkan agama itu didasarkan kepada apa yang kita sebut dengan keyakinan. Ilmu didasarkan kepada bagaimana kita menjelaskan fenomena, sedangkan agama didasarkan kepada bagaimana kita meyakini apa yang dibalik fenomena yang kita kemudian bahasakan sebagai Tuhan atau hal-hal yang gaib lah gitu. Itu paradigma yang pertama, bahwa ilmu dan agama sebagai dua hal yang bertentangan. Yang kedua, ilmu, ya saya lanjut lagi ya, saya lompat yang ketiga, ilmu dan agama itu sebagai dua hal yang punya wilayahnya sendiri-sendiri, yang tidak saling memasuki. Jadi agama punya wilayahnya sendiri didasarkan kepada kitab suci, ilmu didasarkan kepada landasannya sendiri, yaitu sebuah eksperimen ilmiah dan lainnya. Jadi ilmu ya ilmu, agama ya agama. Sedangkan paradigma yang jalan tengah adalah melihat ilmu dan agama sebagai dua hal yang saling bertaut. Bahwa benar agama itu sebagai doktrin, jadi perlu kita pisahkan ya. Agama sebagai doktrin, di mana kita mengimani ajaran agama kita masing-masing, kita meyakini doktrin iman kita masing-masing, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha misalnya, atau agama-agama lainnya. Bahkan spesifik dalam agama, ada mazhab, ada sekte, ada denominasi, kalau di saudara-saudara Kristiani. Masing-masing punya kekhasan teologinya, kekhasan akidahnya, atau kekhasan liturgi, atau kekhasan dalam ibadahnya, yang satu sama lain itu didasarkan kepada keyakinan. Ya. Nah, benar, agama sebagai doktrin, dia sebagai sesuatu yang diimani, yang kita imani, kemudian kita amalkan dalam praktek hidup. Namun, agama tidak bisa serta-merta lepas dari ilmu. Ya. Dalam pengertian, untuk memahami agama, kita butuh apa yang disebut dengan struktur berpikir. Kita butuh yang namanya epistemologi, ya, kalau dalam filsafat ilmu itu. Epistemologi itu bagaimana cara kita mengetahui sesuatu. Ya, tentu agama punya kekhasan epistemologinya sendiri, di mana kitab suci sebagai sumber kebenaran yang paling otoritatif. Nah, dan kita bagaimana menyibak khasanah pengetahuan, kebenaran yang ada dalam kitab suci itu untuk kemudian kita amalkan sebagai anutan hidup. Selain itu, agama sebagai sebuah selain sebagai sebuah doktrin, agama adalah sebuah khasanah pengetahuan. Ini yang kemudian sisi pertautannya antara ilmu dan agama. Sebuah, ya, mulai dari hasanah pengetahuan tentang teologi. Jadi teologi selain sebagai sebuah doktrin, kalau dalam Islam itu akidah, itu juga adalah sebuah hasanah pengetahuan. Bagaimana kita memahami, mengkonstruksi apa yang kita yakini atau yang kita pahami sebagai Tuhan, gitu kan? Atau hal-hal lain misalnya eh, tentang hal-hal gaib, ya, tentang kehidupan setelah kematian, ya. Itu adalah sebuah hasanah pengetahuan yang sumbernya adalah eh, nas agama, ya, atau dokumen-dokumen keagamaan. Kalau dokumen keagamaan di Islam misalnya Quran dan hadis. Dokumen keagamaan di Kristiani misalnya Bible, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Hindu ada Weda misalnya. Nah, agama sebagai hasanah keagamaan, hasanah pengetahuan, yang dimana di situ membutuhkan kerangka keilmuan untuk bisa memahaminya, untuk bisa dipahami, untuk bisa dikonstruksi, termasuk juga untuk bisa diperbandingkan satu sama lain. Agama butuh ilmu, ilmu butuh agama tentunya. Ya. Pernyataan yang paling populer misalnya yang kita semua sering sering dengar, sering baca misalnya. Pernyataannya Albert Einstein, agama tanpa ilmu itu eh, lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Ya. Ilmu tanpa agama menjadikan ilmu itu bebas nilai. Apa yang saya maksud bebas nilai? Ya, ilmu ini kita mau ngapain gitu loh. Kita punya ilmu nih.
Ilmu itu kita mau ngapain dengan ilmu kita misalnya? Eh, Menjadi bebas nilai akhirnya. Bebas nilai dalam pengertian tidak ada norma-norma yang membantu kita untuk mengarahkan ilmu ini benar-benar kepada kemaslahatan yang total untuk seluruh manusia. Ilmu akhirnya sekedar untuk bagaimana kita melanjutkan hidup, bagaimana kita kemudian mencari hidup materialistis akhirnya ketika ilmu tanpa agama. Menjadi buta, buta yang dimaksud ya, adalah bebas nilai. Tanpa nilai sama sekali. Karena kita tidak menjadi ilmu itu akhirnya kita menjadi sangat materialistis. Sebaliknya tentu agama tanpa ilmu akhirnya ya lumpuh. Jadi bagaimana caranya kalau kita tidak menjadikan ilmu itu sebagai mitra dalam beragama? Ya sederhana aja sih, misalnya kalau misalnya saya sebagai muslim untuk menentukan arah kiblat itu butuh ilmu. Untuk memahami Al-Quran saya butuh pengetahuan tentang tata bahasa Arab misalnya. Itu juga ilmu. Jadi bukan hanya ilmu-ilmu eksak, tapi juga ilmu-ilmu sosial humaniora. Ilmu natural, ilmu eksak atau ilmu natural tadi misalnya bagaimana menentukan arah kiblat kalau dalam kasus saya sebagai seorang muslim. Bagaimana menentukan masuknya bulan bulan Hijriyah, bagaimana kemudian menghitung eh, warisan misalnya, atau hal ilmu-ilmu humaniora, sosial humaniora, misalnya bagaimana memahami eh, hal-hal yang bersifat prinsip-prinsip etik atau akhlak dalam agama, atau yang tadi saya sebut, saya perlu memahami tata bahasa Arab gitu untuk memahami Al-Quran. Jadi berbagai perangkat keilmuan yang interdisipliner, yang lintas disiplin, itu agama butuhkan itu gitu. Tanpa itu ya agama nggak agama kan lumpuh gitu, nggak ada perkembangan sama sekali. Hanya murni menjadi yang kita sebut dengan doktrin. Sehingga jasa besar ilmu bagi agama adalah menjadikan agama tidak hanya sekedar doktrin atau dogma yang diyakini, tapi juga bagaimana menjadikan agama itu sebagai khazanah ilmu pengetahuan, khazanah pengetahuan tentang berbagai hal, dan yang tak kalah penting juga bagaimana ilmu itu menjadi alat kita untuk memahami agama, termasuk alat bagi kita untuk mengamalkan agama kita. Itu ilmu dan agama. Lalu ilmu dan ideologi. Ideologi itu apa sih ya? Kita sering dengar ini, ideologi itu apa? Ideologi itu pada dasarnya adalah eh, ideologi itu dibentuk oleh apa yang disebut dengan pandangan dunia atau world view atau world view. Pandangan dunia itu adalah bagaimana cara pandang kita tentang dunia, ya. Cara pandang kita tentang dunia ini menentukan bagaimana cara kita bertindak. Jadi ideologi itu bicara tentang bagaimana sebenarnya kita bertindak. Apa tujuan tindakan kita? Itu ideologi. Kemana kita arahkan tindakan kita? Kalau salah satu ahli ya namanya Thomas B. Thompson, ya, itu mendefinisikan ideologi sebagai struktur-struktur berpikir, struktur-struktur keyakinan, dan praktik simbolik pada tindakan kita. Ini sadar atau tidak sebenarnya tindakan kita ini didasarkan oleh apa yang kita sebut dengan pandangan dunia. Ya kita ini kuliah gitu kan. Kuliah untuk kepentingan karir kita naik ya, pangkat kita naik, penyesuaian dari golongan 2 menjadi golongan 3, atau syarat untuk menduduki posisi tertentu misalnya, syarat untuk naik pangkat misalnya. Ya, bagi kita yang berpandangan seperti itu kuliah yang penting dapat ijazah selesai deh. Ya kan? Nggak peduli amat dengan ilmu, peduli amat dengan pengetahuan. Seandainya bisa langsung dikasih ijazah langsung aja gitu kan. Langsung beli aja ijazah itu. Karena pandangan kita tentang apa yang disebut dengan kesarjanaan adalah ya untuk murni untuk kepentingan peningkatan karir. Tak lebih dari itu. Tapi bagi kita, bagi orang yang berpandangan lebih luas bahwa pendidikan atau kuliah ini tidak hanya sekedar untuk mendapatkan gelar, tidak hanya sekedar untuk kemudian naik pangkat, lebih dari itu ya harus ada sesuatu yang lebih kita dapat ya dalam proses perkuliahan ini. Kita sudah bayar sekian juta gitu kan. Ada keilmuan yang kita butuh.
Akhirnya itu namanya pandangan kita tentang kuliah tidak sebatas materialistik saja, tapi ada hal yang lebih dari sekedar dimensi material. Apa itu? Misalnya dimensi keilmuan. Lebih dari itu bahwa kuliah, oh ilmu itu untuk apa sih? Sekedar tahu atau apa? Oh ilmu itu adalah bagaimana kita ya, untuk menjadi berguna bagi sesama manusia gitu kan. Untuk bagaimana kita semakin mengimani Tuhan misalnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan pandangan dunia. Bagaimana cara pandang kita tentang dunia secara spesifik, bagaimana cara pandang kita tentang eh, fenomena-fenomena atau yang berujung pada tindakan, pilihan tindakan kita. Ini kita kan memilih nih, pilih kuliah gitu kan. Nah, apa pandangan kita tentang kuliah itu? Apa pandangan kita tentang kesarjanaan itu? Kalau sarjana sekedar untuk mendapatkan legitimasi ijazah demi penyesuaian pangkat misalnya, ya kayaknya nggak ada gunanya itu. Nggak, kita nggak peduli dengan apa ilmu. Ya mungkin karir kita naik, ya, pangkat kita naik, tapi wawasan kita nggak bertambah sama sekali. Ya. Apalagi namanya empati kita nggak bertambah sama sekali. Pangkat bisa naik, tapi wawasan tidak naik, empati kita tidak naik karena cara pandang kita. Jadi cara pandang ini sangat menentukan loh, tentang apa yang kita raih. Makanya sedapat mungkin cara pandang kita perluas, bukan hanya bersifat materialistik. Ya bahwa kita butuh materi itu jelas, jelas Sami, ya jelas itu. Nggak ada yang bisa memungkiri itu. Tapi betapa rendahnya kita, ya, betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita kalau segala orientasi kita itu hanya bersifat bercorak materialistik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang disebut dengan materi. Nah, ideologi bicara tentang itu, bagaimana tindakan kita itu akan kemana? Tentu yang didasarkan oleh pandangan dunia. Ada ideologi yang didasarkan pada keagamaan, ada di ideologi yang didasarkan kepada murni filsafat misalnya, ada ideologi yang didasarkan kepada falsafah-falsafah hidup ya dari tradisi-tradisi misalnya. Tapi kalau kita bicara ideologi dunia hari ini, kita mengenal ada dua ideologi besar, kapitalisme dan sosialisme. Tentu akan panjang lebar kalau saya jelaskan itu bagaimana keduanya. Intinya ideologi yang kompleks itu, ya, ideologi kalau saya menyebutnya ideologi yang kompleks itu ya saat ini misalnya kapitalisme dan sosialisme. Punya tawaran misalnya, tata dunia yang bagus itu apa sih? Kapitalisme punya tawaran, tata dunia yang bagus itulah pasar bebas, misalnya. Globalisasi. Kalau sosialisme saya tata dunia yang bagus itu tata dunia yang ideal itu adalah tata dunia yang di mana negara memberikan kontrol penuh kepada seluruh aktivitas masyarakat eh, sama rata sama rasa bisa gitu. Kita melihat misalnya praktik itu di Kuba, di Korea Utara. Sosialisme secara ekstrem itu menjadi komunisme. Ada yang berpandangan Islam atau agama secara umum adalah ideologi. Ya, apa sih syarat-syarat ideologi yang kompleks itu ya? Pertama tentu punya konsep yang kompleks tentang Tuhan ya, atau tentang sesuatu yang absolut ya, atau punya konsep kompleks tentang dunia gitu, tentang manusia, tentang sejarah. Lalu punya konsep yang juga jelas tentang apa sih tujuan yang hendak diraih. Lalu bagaimana untuk meraih tujuan itu. Tujuan yang tentu saja kompleks termasuk dunia yang ideal ini seperti apa sih tawarannya gitu. Nah, ilmu dan ideologi sebagai dua hal ya. Ideologi itu seperti agama akhirnya, seperangkat doktrin ya, yang menggerakkan penganutnya untuk berjuang mau merealisasikan tujuan. Ya. Ada nilai baik buruk di situ, ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan di situ. Ideologi akhirnya mengarahkan pada sesuatu yang bersifat normatif seperti agama juga. Ya. Nah, bahaya juga ketika ideologi itu tidak apa ideologi itu bertolak belakang dengan ilmu. Bahaya juga itu. Akhirnya menjadi seperti agama menjadi doktrin buta, ya. Menjadi melahirkan fanatisme buta. Ya seperti agama tanpa ilmu juga melahirkan fanatisme buta yang membuat kita satu sama lain tidak saling menghargai perbedaan gitu kan. Padahal perbedaan itu meskipun kita bisa saling tidak bersepakat tentang berbagai hal, tapi kita mesti saling menghargai
dalam ketidaksepakatan itu. Misalnya. Tentu dalam doktrin keagamaan ya, ketika kita berbeda agama pasti dalam banyak hal kita tidak bersepakat. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita saling menghargai dalam ketidaksepakatan itu. Itu yang paling penting. Nah, ideologi tanpa ilmu akhirnya apa? Ideologi tadi kan struktur berpikir, struktur keyakinan, dan praktik simbolik, ya. Praktik pada dunia, pada kehidupan kita, hidup dan kehidupan kita. Tanpa ilmu, maka ideologi tidak akan mengarahkan kita. Tadi saya katakan fanatisme buta. Ilmu dibutuhkan, termasuk filsafat dalam ideologi itu, untuk mengkerangkakan pemikiran kita, yang membuat kita lebih berpikir kritis. Sama sih dengan agama juga, ya. Bahwa kalau tadi saya sebut tanpa ideologi, tanpa ilmu, agama itu fanatisme buta, mematikan nalar kritis, sehingga kita tidak bisa bedakan mana agama, mana tafsir keagamaan. Sehingga kita cenderung menolak yang namanya perbedaan hanya karena hal-hal yang kecil misalnya. Atau ya mungkin perbedaan juga prinsipil, tapi kita melupakan sesuatu yang lebih besar, yaitu kedamaian untuk hidup bersama, harmoni dalam perbedaan. Yang ketiga, ilmu dan kebudayaan. Kebudayaan itu apa sih yang paling sering kita dengar itu kebudayaan? Budaya itu kalau dalam bahasa istilah bahasa Inggris culture. Culture itu dari bahasa Latin artinya yaitu kata colere. Colere itu artinya apa ya, pengembangan. Kita mengenal dalam bahasa Inggris pertanian itu adalah agriculture, pengembangan tanah ya, untuk kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sehingga punya hasil untuk kita petik, untuk kita nikmati. Ini culture. Kata culture dalam agriculture itu punya makna yang sama sebenarnya. Itu apa yang dikembangkan ya, kehidupan kita, pikiran kita. Kalau menurut Clifford Geertz, salah seorang ahli antropologi, menyebut kebudayaan itu adalah bagaimana sistem makna, sistem simbol yang kita susun eh, untuk kemudian kita mendefinisikan dunia kita. Sehingga wajah antara satu komunitas masyarakat dengan masyarakat yang lain itu berbeda dalam sistem makna dan sistem simbol. Ini kebudayaan itu bicara tentang dua hal. Sistem makna, sistem simbol. Sistem simbol itu termasuk kemudian hadir dalam bentuk-bentuk fisik seperti rumah, rumah adat misalnya, tari-tarian misalnya, lagu-lagu misalnya, itu. Atau eh, setiap komunitas masyarakat punya sistem makna dan sistem simbolnya untuk memakna, untuk mendefinisikan dunia. Dan dari situ kemudian bagaimana menjalani, menjadi aturan yang mengatur mereka untuk menjalani kehidupan dunia. Sehingga kebudayaan itu syarat dengan sistem simbol. Kebudayaan apapun, kebudayaan apapun syarat dengan sistem simbol. Sehingga kebudayaan itu butuh simbol. Agama akhirnya juga butuh sama, agama juga butuh simbol. Ideologi juga butuh simbol. Ya. Simbol yang menjadi, yang menyatukan kita. Ya, simbol yang mengikat identitas kita. Misalnya kalau kita sebagai warga negara Indonesia terikat oleh simbol bendera merah putih, terikat oleh simbol burung Garuda, yang mesti kita sebagai WNI kita mesti menghormati itu dong. Gitu ya. Dalam spesifik kebudayaan, kebudayaan itu bicara kelompok-kelompok masyarakat yang spesifik, yang biasanya terikat oleh teritorial tertentu, ya, geografis tertentu, atau ikatan darah tertentu, suku misalnya, suku yang saya maksud di sini. Masing-masing punya konsepsi kebudayaannya ya, dalam pengertian sistem makna, sistem simbol. Sehingga kita lihat misalnya bagaimana tradisi atau kebudayaan di Toraja, kenapa harus Rambu Solo misalnya ketika orang meninggal, atau misalnya di Bali kenapa harus diabeni jenazah itu. Ya masih itu kan didasarkan pada sistem makna dan sistem simbol. Eh, yang atau misalnya dalam tradisi kebudayaan Bugis Makassar ada istilah siri pace, sirina pace, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih gitu kan. Ini kan sistem makna tentang bagi apa yang disebut dengan tahu manusia gitu. Ya. Sehingga secara simbolik hadir budaya tabe. Kalau kita lewat di depannya orang, apalagi kalau orang itu lebih tua dari kita, bahkan pun lebih muda daripada kita harus menunjukkan penghormatan dengan membungkukkan badan paling tidak, atau paling tidak membungkukkan kepala kita gitu ya, atau paling tidak dengan tersenyum.
Kalau orang itu lebih tua, ya kita harus membukukan badan kita. Itu menunjukkan bahwa ada makna kita harus menghormati orang lain. Apalagi ketika orang lain itu orang yang lebih tua. Jadi itu maknanya. Simbolnya misalnya budaya Tabe. Itu contoh dari kebudayaan. Nah, bagaimana kebudayaan dengan ilmu? Kebudayaan pada dasarnya lahir dari ilmu pengetahuan lokal atau yang disebut dengan local genius atau local wisdom atau indigenous knowledge, pengetahuan yang original dari satu masyarakat gitu. Karena kebudayaan itu juga hadir dari sebuah sistem berpikir masyarakat tersebut, bagaimana mendefinisikan dunianya dan bagaimana menghadirkannya dalam bentuk simbol-simbol. Makanya kebudayaan juga menjadi salah satu eh, ya, bidang ilmu yang juga saya geluti saat ini, itu antropologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya bahwa ilmu dengan agama, ilmu dengan ideologi, ilmu dengan kebudayaan sebagai dua apa adalah hal yang saling terkait. Ilmu menjadi variabel yang membuat kita memahami ketiganya, agama, ideologi, dan kebudayaan sebagai hazanah pengetahuan, dan ilmu menuntun kita untuk bagaimana menerapkan agama, menerapkan ideologi, dan menerapkan kebudayaan kita secara lebih baik. Ya, ini pengantar diskusi ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Terima kasih. Eh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, itulah tadi daripada penjelasan dari Bapak yang telah menjelaskan panjang lebar tentang hubungannya ilmu dengan agama, dengan kebudayaan, bahwa ternyata itu saling ada kaitannya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena ilmu tanpa agama, sebenarnya dipaparkan Bapak tadi, itu adalah lumpuh. Itu juga sebaliknya. Jadi saling keterkaitan. Nah, untuk itu Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian, jika ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi daripada penjelasan Bapak materi tadi, Bapak Dr. Sabaranuddin, kami persilahkan. Ya, Pak Soekardi, yang pertama, Pak Hanafi juga. Ya, silakan. Kami buka sesi pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sabaranuddin selaku pemateri pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dosen dan yang kami hormati teman-teman semua yang sempat hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas materi yang telah diberikan kepada kami. Ini sangat luar biasa dan kami ucapkan banyak terima kasih Pak Dr. Sabaranuddin atas materinya. Dan ada dua hal yang mohon maaf mungkin kami salah dalam menanyakan ini, tetapi ini menjadi sebuah pemikiran buat kami, Pak Dokter. Ada dua hal yang perlu kami tanyakan, yaitu ilmu pengetahuan dalam agama. Di mana saya pernah tertarik pada sebuah pertemuan di mana menyinggung salah satu pengetahuan agama dalam ilmu pengetahuan. Dan ini melahirkan pemikiran buat saya. Salah satunya adalah bagi kita umat Islam, di mana pada
ada kejadian oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Nah, ini dihadapkan dengan ilmu pengetahuan sendiri, ini menjadi pemikiran buat kami dalam hal bagaimana dalam keilmuan itu bisa terjadi Isra Mi'raj itu sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Dokter, terkait dengan ilmu pengetahuan dalam ideologi, yang mana kita ketahui seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa ideologi adalah konsep dasar untuk berpikir dan bertindak, di mana ada dua, kapitalis dan sosialis. Nah, yang kami mau tanyakan di sini adalah uh, uh, seperti yang kami ketahui bahwa atau sangat berhubungan dengan adanya praktek oligarki. Jadi menjadi penguasa wilayah atau penguasa negara. Kemudian di satu sisi sendiri, untuk sosialis ini seperti ideologi sosialis seperti PKI. Ini menurut pandangan ideologi bangsa kita ini terlarang. Mohon penjelasannya terkait dengan pandangan Bapak Dokter. Demikian 3 hal yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak, langsung saja dijawab. Oke. Yang pertama mengenai Isra Mi'raj ya. Tadi saya katakan ya, agama itu bisa menjadi doktrin ya, dan sekaligus juga hasil ilmu pengetahuan. Nah, sebagai dokter di Isra Mi'raj ya, selaku seorang Muslim, saya meyakini itu tentunya. Tapi sebagai seorang ilmuwan, tentu saya tidak cukup puas dengan hanya sekadar doktrin bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan dari Mekah ke Palestina, kemudian diperjalankan ke Sidratul Muntaha. Sebagai seorang ilmuwan, tentu saya tidak cukup puas dengan hanya doktrin itu. Di sini saya butuh perangkat keilmuan, termasuk filsafat khususnya di dalamnya, untuk memahami seperti apa sih memahaminya dengan rasional. Kan ilmu itu identik dengan rasionalitas, agama itu keimanan ya. Nah, apakah iman dan rasionalitas ini dua hal yang tidak bisa ketemu? Oh, tunggu dulu. Tentu, kalau saya meyakini iman dan rasionalitas itu dua hal yang bisa ketemu kok. Gitu. Nah, doktrin tentang Isra dan Mi'raj itu bagi saya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau dengan rasionalitas kita sebagai manusia. Seseorang bisa berpindah dalam sekejap mata dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dalam ilmu fisika misalnya ada kecepatan cahaya yang kita kenal 300.000 km per detik. Jarak dari matahari ke bumi itu kan rata-ratanya 150 juta kilometer. Membutuhkan sekitar 8 menit cahaya. Jadi kalau kita lihat cahaya matahari itu cahaya matahari 8 menit yang lalu. Karena butuh 8 menit waktu untuk sampai ke bumi. Nah, ini jaraknya 150 juta kilometer. Dan masih dalam dunia material kan. Apalagi kalau sekedar Mekah ke Yerusalem itu cuma berapa kilo kan? Dalam sepersekian detik sudah bisa sebenarnya. Kalau kita menggunakan kecepatan cahaya, nah, apalagi kalau hanya sepertiga malam atau 1 jam 2 jam, tentu ya, dengan pesawat dengan teknologi manusia akan terjawab itu. Bagaimana kita bisa berpindah ya perkembangan dunia pengetahuan sains sekarang kan mencoba mengembangkan apa yang disebut dengan teleportasi yang ya walau alam seperti apa temuan-temuannya saat ini, tapi memungkinkan kita untuk berpindah secara cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi doktrin-doktrin agama saya percaya itu semakin tersibat ketika pengetahuan manusia semakin berkembang. Ilmu pengetahuan manusia semakin berkembang, itu doktrin-doktrin agama semakin tersibat karena pada dasarnya rasionalitas dan iman itu bukan dua hal yang bertentangan. Apalagi kalau perjalanan vertikal, ini kan bukan perjalanan materi, bukan perjalanan geografis istilahnya. Kalau dari Mekah ke Palestina, ya mungkin seperti Makassar Palopo perjalanan geografis. Dulu
zaman Datuk Luwu, di zaman Raja Goa misalnya, dari Makassar ke Palopo mungkin membutuhkan waktu beberapa hari. Ya, dengan kemajuan eh, teknologi, ya bisa ada mobil bisa menjadi 10 jam atau 12 jam. Sekarang dari Mandai sampai Buah, ya kalau kita naik pesawat itu cuma beberapa menit kan, ya, gitu ya. Itu baru pesawat yang dengan kecepatan standar. Bagaimana kalau dengan pesawat yang lebih cepat lagi? Mungkin 10 menit, 15 menit dari Mandai ke Buah itu kita sudah bisa sampai gitu kan. Nah, apalagi ya, sedangkan BH itu kan perjalanan yang sifatnya metafisik, yang tidak terikat oleh batas-batas geografi. Kalau Isra itu perjalanan geografis, ya, horizontal dari Mekah ke Yerusalem. Tapi kalau perjalanan BH itu perjalanan metafisik. Ya, hal yang sama sebenarnya diyakini diimani oleh saudara-saudara kita Kristiani tentang kenaikan Yesus misalnya. Tapi saya spesifik kembali ke Islam aja dulu. Islami, BH ini bahwa perjalanan yang sifatnya metafisik itu akhirnya pada dasarnya tidak membutuhkan waktu material, nggak butuh waktu sama sekali sebenarnya, karena perjalanan yang eh, di luar waktu materi. Kita mengenal waktu misalnya detik, menit, jam itu kan didasarkan kepada ukuran bumi berputar pada porosnya, bumi mengelilingi matahari ya. Kita kemudian mengenal satuan waktu detik, menit, jam, hari, bulan, tahun gitu kan. Nah, bagaimana dengan perjalanan yang sifatnya metafisik atau perjalanan yang sifatnya ya itu tentu tidak lagi terikat oleh satuan waktu. Jadi sepertiga malam bahkan lebih singkat dari itu pun sangat mungkin untuk sebuah perjalanan suci. Kira-kira begitu penjelasan penjelasan ilmiahnya atau penjelasan rasionalnya dari Isra Mi'raj. Nah, lalu mengenai ideologi ya, setiap negara itu punya pilihan ideologinya. Satu hal yang berkenaan dengan ideologi adalah ideologi itu pas ketika kita memilih satu ideologi sebagai anutan kita, anutan bersama kita ya, itu otomatis bersifat menolak ideologi yang lain. Karena nggak bisa tumpang tindih. Ya sama sih misalnya kalau kita secara individu nih, milih Islam ya atau milih Kristen misalnya. Kan nggak mungkin kita campur dengan keyakinan agama lain. Bahwa kita menghormati, iya. Kita menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, itu harus. Tapi dalam praktik kehidupan kita misalnya, ya nggak mungkin dong baku campur. Ya, mencampur-campurkan agama nggak mungkin. Nah, dalam urusan individu. Nah, dalam urusan komunal ya, negara ya, ya kita punya pilihan ideologi. Ya nggak mungkin kita baku campur dengan ideologi yang lain. Itu kacau. Ya. Bangsa kita, founding fathers kita merumuskan ideologi Pancasila sebagai ideologi jalan tengah. Yang diambil dari nilai-nilai agama, diambil dari nilai-nilai tradisi kebudayaan masyarakat Indonesia yang adiluhung, yang sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme atau komunisme yang sama-sama punya persoalan. Jadi kalau komunisme terlarang di Indonesia, ya wajar-wajar saja sih sebenarnya. Karena ini mengganggu ideologi Pancasila yang kita telah sepakati. Atau misalnya ideologi agama, upaya kelompok agama tertentu yang memaksakan untuk menerapkan agama, misalnya menjadikan Indonesia sebagai negara agama lah. Bukan agamanya yang ditolak di situ tentu saja. Ya. Tapi ketika dominasi satu agama atau menjadikan Indonesia sebagai negara agama tentu juga terlarang. Karena ini konsekuensi dari pilihan bahwa kita memilih ideologi Pancasila. Jadi bukan hanya PKI yang terlarang, Pak. Tapi segala upaya untuk um, yang berbeda, bertolak belakang dengan ideologi Pancasila, misalnya menjadikan Indonesia sebagai negara agama juga terlarang. Termasuk juga menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Itu konsekuensi dari pilihan ideologi kita Pancasila. Kira-kira begitu Pak Komandan. Terima kasih penjelasannya Pak. Mohon tambahan sedikit terkait dengan kapitalis itu sendiri Pak, di mana praktek di negara kita ini sudah sangat-sangat kelihatan Kapitalis. kapitalis yang melahirkan menurut pengamalan kami yang tentu melahirkan oligarki itu sendiri Pak. Mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih.
oligarki itu kan sebenarnya ciri khas dari feodalisme ya. Oligarki, monarki. Kapitalisme melahirkan oligarki baru, yaitu oligarki bisnis. Karena ya jadi gini, hal yang kamu pelajari dari kapitalisme itu kan kita bersaing nih. Ya jelas kita kalah lah kalau modal kita kecil dengan yang modal yang gede, kan jelas kalah kan kita. Jadi seolah-olah persaingan dibuat terbuka, seolah-olah. Tapi ya bagaimana mungkin mau Indonesia lawan Brazil main bola, ya lapis ketiganya Brazil lawan lapis pertamanya Indonesia, insya Allah Indonesia tetap kalah deh. Bukan saya tidak nasionalis di sini, tapi kita bicara tentang ya fakta lah gitu kan. Ya, ya kita melawan Taipan-Taipan dengan atau para konglomerat korporasi dengan modal yang gede gitu ya. Warung gade-gade yang modal minim dengan Alfamart ya tentu pasti kalah lah warung gade-gade itu kan. Ya, jadi ada persaingan yang sifatnya sebenarnya kamuflase saja, seolah-olah istilahnya artifisial kalau bahasa lainnya. Nah, jadi ini sehingga tadi yang dikatakan Pak Komandan melahirkan oligarki, oligarki bisnis. Oligarki bisnis ini supaya tetap aman gurita bisnisnya tentu harus ya harus mendomin apa ya harus juga bermain politik, ya menguasai sumber kekuasaan gitu ya, politik misalnya. Nah, itu makanya wajar saja ketika pilkada, pilpres itu jejaring bisnis bermain, ya itu wajar sekali karena untuk mengamankan untuk mengamankan jaringan bisnisnya. Jadi ya ini sebenarnya harus kita kritik pada bangsa kita. Pilihan ideologi Pancasila pada secara praktiknya masih belum benar-benar murni dan konsekuen. Maksudnya toh masih memberi peluang pada praktik kapitalisme itu. Ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi yang Pancasilais misalnya ya, atau bagaimana misalnya di pasal 33 bumi air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan milik negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu kan belum teraktual. Nah, ini yang menjadi catatan kritis kita sebenarnya. Tentu dengan tidak mengubah ideologi Pancasila tentu saja, tapi bagaimana mengarahkan Pancasila ini betul-betul murni dan konsekuen, menolak segala bentuk selain komunisme sudah clear ditolak, tapi bagaimana praktik kapitalisme yang sama sekali ya kalau istilahnya mendehumanisasi ya, apa ya ya tadi praktik oligarki bisnis itu yang membawa lebih banyak membawa kemudaratan dibandingkan kemaslahatan kira-kira begitu. Itu juga harus dilawan. Itu juga harus bagaimana kita melawannya gitu. Jadi ini pentingnya ilmu Pak. Dalam ideologi pun kita tetap harus kritis bahwa ini masih ada yang salah dalam penerapannya, masih ada yang nggak konsisten dalam penerapan. Oke. Baik Pak Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Kami kembalikan ke moderator. silakan kepada teman-teman yang lain. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan sekaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, silakan. Pak Hanafi, gimana? Ada pertanyaan tak? Ince, ekonomi, gimana Ince? Harfi Pak. Ada pertanyaan tak? Ada. Mana teman Ince? Ande. Bagai. Silakan Pak Hanafi bertanya. Pak Hanafi. Pak Yusuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Malam Waalaikumsalam. dan buat kita semua. Salam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan dan kami sangat berterima kasih atas bergabungnya Bapak Dr. Sabaranuddin di kelas kami ini. Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana
pandangan Bapak tentang adanya rencana pemerintah untuk membentuk Islam Nusantara yang dimana katanya Islam Nusantara ini di mana agama tidak boleh lepas dari budaya. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama memang tidak bisa lepas dari budaya, itu pasti. Itu saya berikan ilustrasi. Ya. Saya atau gini, saya pernah berdebat dengan kawan saya. Kawan saya itu diprotes karena dia khotbah Jumat pakai baju lengan pendek, pakai celana panjang. Dia bilang, iya kan sah toh, secara syarat dan rukun khutbah kan tidak dilanggar kan. Saya bilang iya, sekalipun kamu pakai baju kaos, tidak pakai kopiah, pakai celana training, khutbah itu juga sah. Tapi ada satu hal, kamu tidak makiade istilahnya kalau dalam orang Bugis bilang, tidak menghargai mimbar Jumat itu. Jadi agama, atau misalnya lagi ketika dalam syarat rukun nikah misalnya kalau dalam Islam ada saksi 2 orang, ada mempelai laki-laki perempuan, ada wali 5 orang. 5 orang saja cukup. Tapi kenapa kita masih butuh yang namanya berbagai hal yang membuat pernikahan itu semarak? Ya ada lamaran, ya ada kemudian mapaci kalau kita di Sulawesi Selatan, ada resepsi dan lain sebagainya. Itu kan kebudayaan semua. Jadi kebudayaan itu membuat agama menjadi lebih semarak. Ya gitu. Jadi agama nggak bisa lepas dari kebudayaan tentu saja. Nah, mengenai Islam Nusantara ini juga perlu dikelirkan, diluruskan. Jadi bukan agama baru ya, tapi Islam Nusantara ini sudah dipraktikkan oleh nenek moyang kita dari dulu. Cuma kemudian sekarang diberi label aja Islam Nusantara. Itu Islam yang dalam praktiknya itu bersinergi dengan kebudayaan. Ya, yang menjadi soal memang bagi kelompok, khususnya di Islam, kelompok yang disebut dengan Puritanis. Puritanis itu ingin memurnikan agama, kebudayaan. Mohon maaf, ada yang bocor ini. Mohon maaf. Mohon maaf, ada yang bocor. Nur Sakia, off kan, off. Ya lanjut. Ya, yang menjadi soal memang bagi kelompok yang ingin memurnikan agama dari unsur kebudayaan, karena menganggap agama tidak boleh dicampur oleh kebudayaan. Itu yang menjadi soal sebenarnya. Tapi seperti apapun agama nggak akan pernah bisa lepas dari kebudayaan. Tinggal bagaimana seberapa besar porsi kebudayaan itu ya bercampur dalam praktik keagamaan kita. Ya misalnya kalau di Bugis, di Sulawesi Selatan ya, khotbah Jumat ya harus pakai sarung misalnya, harus pakai kopiah pasti. Ya kalau tidak pakai baju koko minimal pakai baju batik dan lengan panjang. Itu nggak diatur loh dalam agama, nggak ada aturan itu. Tapi itu sudah menjadi semacam konsensus lokal, ya, kesepakatan gitu. Jadi itu sudah jadi kebudayaan. Dalam agama kan misalnya kalau di Islam kita diperintahkan untuk berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf itu kan urf itu kebiasaan yang baik. Di Arab tidak mengenal budaya tabe. Bahwa kalau kita lewat di depan orang itu harus menundukkan badan kita. Itu nggak dikenal ya. Bahwa prinsip agama menghormati orang lain, iya. Tapi bagaimana tindakan atau ekspresi kita menghormati orang lain dalam adat Sulawesi Selatan, misalnya kita membungkukkan badan atau menurunkan tangan. Ya kita dengan yang kita kenal dengan nama tabe-tabe gitu kan. Nah, itu budaya, itu ma'ruf yang harus kita pertahankan. Jadi Islam Nusantara ini bukan berkenaan dengan mengubah doktrin agama bahwa sholatnya pakai bahasa Indonesia, sholatnya pakai bahasa Bugis, kain kafannya pakai kain batik, nggak begitu juga. Jadi bagaimana agama Islam itu dipraktikkan dengan mengakomodasi atau ya dengan juga minta maaf masih ada yang bocor ini.
eh, Oh, ramah Nur terhadap Sakia. Nur budaya Sakia. lokal. Wih, kenapa saya ini? Matikan Nur Sakia. Ya, Ya. lanjut. Ya, jadi ramah dengan budaya lokal Nusantara. Misalnya, ya agama dan kebudayaan itu nggak bisa lepas loh. Kita misalnya kita hari ini teriak-teriak anti Cina, tapi kita pakai baju koko. Baju koko yang kita sebut dengan baju tako itu kan baju Cina itu. Kopiah yang saya pakai misalnya, itu kopiah hitam itu nggak dikenal. Itu khas Melayu, khas Nusantara. Islam Nusantara jadi seperti itu sebenarnya. Bagaimana kita menjalankan agama dengan tetap dengan identitas kebudayaan kita. Ya kita pakai sarung, kita pakai kopiah, nggak sampai mengubah nggak sampai mempengaruhi misalnya akidah dan syariat yang jelas-jelas standar gitu. Kayak tadi yang saya bilang sholat kok tiba-tiba sholat jadi bahasa Indonesia itu nggak mungkin. Karena itu syariat doktrin yang nggak mungkin lah, nggak akan diubah itu. Tapi bahwa kalau di Arab misalnya khutbah Jumat pakai jubah, ya kalau di Indonesia khutbah Jumat pakai sarung atau pakai baju batik yang minimal lengan panjang, pakai kopiah hitam. Itu perbedaannya di situ. Ya ada sih yang menjadi soal misalnya ya menjadi perdebatan tentang tahlilan orang meninggal 3 hari 7 hari. Ya, itu hal lain ya, hal lain yang bagi sekelompok orang ya itu boleh-boleh saja. Tapi bagi kelompok lain yang cenderung puritanis, itu bid'ah, itu haram. Itu soal lain dalam perdebatan. Perdebatan dalam hal agama dan kebudayaan itu soal lain. Oke? Ya. Bagaimana Pak Hanafi? Sudah jelas masalah Islam Nusantara, bahwasanya dalam hal akidah, dalam hal syariat tidak boleh diganggu. Ya, adapun masalah urus dalam hal ini maka silakan saja. Ya, makasih banyak Pak. Siap. Silakan Ya. lagi Pak Anton juga bertanya. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu, adik-adik, masih ada kan? Masih ada yang ingin bertanya? Ibu Nurlia Pak Anton. Ibu Nurlia mau bertanya. Ya. Bertanya Ibu Nurlia. Ibu Nur. Ibu Nurlia, mana Ki? Ya Pak, Tanya Ki Bede. J. Nabi Lukman Nabi. Oh, sudah muncul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Bapak tentang agama dan kebudayaan berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan? Ya, oke. Agama dan kebudayaan berubah seiring dengan ilmu pengetahuan. Ya, dulu pakai beduk, ya, itu kebudayaan. Kasih tahu bahwa mau masuk waktu sholat pakai beduk, ya. Sekarang karena sudah kebanyakan pengetahuan pakai toa, ya. Ada tahim atau dibunyikan. Itu contoh bahwa agama dan kebudayaan agama itu berubah seiring dengan perkembangan dan pengetahuan. Jadi sudah hampir tidak ada lagi masjid yang pakai beduk. Kalaupun ada itu simbolik aja gitu kan, karena tidak efektif lagi. Tujuan beduk itu kan dibikin untuk supaya satu kampung dengar nih. Karena waktu itu belum ada mic, apalagi toa. Supaya satu kampung dengar, masuk di waktu sholat, maka dipukullah beduk. Tapi sekarang kan sudah fungsinya sudah nggak dipakai lagi. Contoh, banyak hal perkembangan kebudayaan agama itu berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentunya. Ya naik haji pakai unta, kemudian sekarang sudah pakai mobil, pakai bus, contoh ya. Dan dalam banyak hal, termasuk misalnya arsitektur masjid itu sederhana.
masjidnya Nabi itu sederhana sekali, nggak pakai kubah, sama cuma ya semacam pendopo dengan dinding setengah, atapnya tiangnya batang kurma, atapnya pelepah kurma, lantainya pasir. Ya, itu masjid Nabi sangat sederhana. Tapi seiring dengan perkembangan pengetahuan, arsitektur masjid itu jadi cantik-cantik. Demikian pula sebenarnya dengan tempat ibadah yang lain. Ya, gereja itu semakin arsitekturnya cantik sekali. Itu seiring dengan perkembangan pengetahuan. Kubah di masjid itu budaya itu sebenarnya. Bahkan meminjam budaya Kristen eh, Romawi Timur, Bizantium itu. Jadi kalau melihat gereja ada kubah jangan heran, karena pada dasarnya yang pertama kali pakai kubah itu bukan masjid tapi gereja gitu. Yang pertama kali pakai menara itu bukan masjid tapi tempat ibadahnya orang Majusi atau Zoroaster. Makanya mana tempat api, bulan sabit, bintang. Ya bintang Yahudi juga duluan pakai, tapi bintang 6. Ya, kemudian kita mengubah jadi bintang 5. Bulan sabit itu tradisi Mesir, budaya Mesir. Tapi kita ambil itu di masjid, ada kubah, ada bulan sabit, bintang, ada menara. Lantainya bukan lagi pasir, tapi udah tehel, keramik yang cantik. Ada ukiran-ukiran kaligrafi yang cantik, itu kebudayaan. Nah, yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Dulu meruyat hilal hanya dengan mata telanjang atau dengan alat bantu yang sangat-sangat sederhana. Sekarang udah pakai teropong. Itu contoh lah. Seperti itu, Bu. Silakan Pak Moderator. Ya, teman-teman yang lain, silakan bertanya. Saya Pak. Ya, silakan. Mohon terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin Bapak bertanya. Saya ingin, kebetulan ini saya teringat dengan dosen saya Pak di salah satu kampus swasta yang ada di Makassar. Beliau juga seorang profesor dan juga ahli di bidang filsafat. Nah, suatu ketika beliau ini menyampaikan kepada kami bahwa dia mendapatkan segala ilmu yang dia ketahui itu bukan dari gurunya, Pak, bukan dari orang di atas atau dia tidak berguru seperti itu. Namun dia mendapatkan ilmu yang dia ketahui itu melalui sebuah mimpi, Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana tanggapannya seperti itu? Terima kasih. Ilmu laduni kayaknya ini. Saya kurang tahu Silakan, juga. Pak. Kalau dia bilang begitu, hanya nabi yang tidak punya guru. Ya, manusia yang bukan nabi pasti punya guru. Ya, minta maaf saya harus mengatakan itu bentuk kesombongan. Kalau tidak punya guru, tidak dapat dari gurunya itu bentuk kesombongan. Hanya dia seolah-olah mensejajarkan dirinya dengan nabi. Yang gurunya adalah Tuhan langsung, ya. Allah langsung itu. Ya. Jadi mendapat ilmu dari mimpi. Bagaimana kita kalau dalam prinsip keilmuan, ya, bagaimana memvalidasi itu? Memvalidasi itu artinya membuktikan kebenaran mimpi itu. Ya, gimana coba? Kecuali kalau kita nabi ya, itu jelas itu mimpi adalah wahyu. Gitu. Kalau kita bukan nabi, ya mimpi itu bisa benar, bisa tidak, bisa petunjuk, bisa bisa bukan petunjuk gitu. Jadi menurut saya orang yang semakin memang benar ya atau orang yang memang benar-benar mendapatkan pencerahan dari Allah dari Tuhan itu tidak akan sesumbah itu bicaranya, tidak akan sombong, tidak akan sesumbah itu bahwa saya tidak punya guru, saya dapat ilmu bukan dari guru, nggak mungkin. Hanya nabi yang nggak punya guru, manusia biasa pasti punya guru, siapapun itu. Saya punya guru, Ustadz Suparman punya guru, kita semua punya guru, dan pada saat yang sama eh, saya saya dosen mengajar kepada Anda mahasiswa, tapi pada dalam bidang lain saya berguru sama Anda. Ya sah-sah saja gitu kan. Bahwa saya suatu satu momen saya guru Anda, pada momen yang lain atau pada bidang yang lain saya menjadi murid. Itu bentuk kerendahan hatian, ya, bentuk keterbukaan kita dalam mendapatkan ilmu.
Kecuali kalau kita sudah lantik diri tak jadi nabi, itu lain soal. Oke. Siap, terima kasih Pak. Teman-teman yang lain masih adakah? Adakah? Adakah acara malang ini? Lagi nih. Boleh Pak. Amanda bertanya. Ya, kalau begitu untuk sementara. Bagaimana Ese? Ese bertanya Ki. Ese, Iya, Pak. silakan Ese. Ese. Wih, Ese Ani. Baik, terima kasih kepada Bapak. Baik, di sini saya akan bertanya tentang Ya. Tentang apa baik Ese? di sini saya akan bertanya tentang ilmu dan kebudayaan. Ya, lanjut. Lanjut. Halo, Apa halo. ilmunya? Di sini baik, apakah hukum barasanji atau membaca-baca dalam Islam Adalah bid'ah. apakah ada suatu perintah atau larangan bagi Nabi Muhammad SAW? Ya, Iya. itu saja. Mana saja. Enggak anunya, dalilnya. Silakan Pak Dokter. Tidak ada perintah dan larangan secara spesifik, tapi yang saya tahu ada perintah bersalawat. Ya. Itu perintah bersalawat secara spesifik dalam tahiyat itu jelas nggak bisa ditambah-tambah. Ya. Tapi ada perintah salawat di luar sholat. Ya, kita harus banyak ya, bagi kita yang Muslim, ya banyak-banyak bersalawat. Ya, barzanji itu adalah isinya salawat. Ya kalau melakukan silahkan, nggak lakukan juga nggak apa-apa. Kalau melakukan itu dengan dasar kecintaan kepada Nabi, alhamdulillah. Ya yang lain lah, karena kelas kita ini plural ya, tidak hanya Muslim, jadi yang lain. Jadi kalau bisa pertanyaan yang lebih umum lah, tidak spesifik tentang Islam karena kita punya teman-teman yang juga Kristen, Katolik, Hindu, saya lihat. Silakan. Yeyen bertanya Yeyen. Bertanya Yeng. Saya juga Bagaimana dosen Ese? dosen Sudah puas filsafat Ese? teologi. Iya, makasih Pak atas jawabannya. Ya. Ya. Teman yang lain, adakah? Iya. Kalau silakan temannya lain berpikir. Jikalau ada yang ditanyakan, pada kesempatan ini saya akan mencoba ya mengajukan satu pendapat dari Bapak Dokter sebelum teman-teman yang lain bertanya. Ya, seperti itu. Pak Dokter, bagaimana pendapat Bapak tentang orang-orang, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa agama kita ini, agama Islam adalah banyak-banyak dari katanya dari budaya Arab, ya seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan wahyu dari Allah. Al-Quran wahyu, hadis juga hadis adalah merupakan ilham dari Allah kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada umatnya. Sehingga bagaimana pendapat Bapak jika ada orang yang mengatakan bahwa ajaran Islam ini adalah budaya Arab? Ya, seperti itu Pak. Islam tidak bisa dilepaskan dari budaya Arab ya. Tapi ya bahkan dalam Quran berulang kali dikatakan Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Jadi bahwa Islam tidak bisa dilepaskan dari budaya Arab, tapi juga tidak bisa disederhanakan bahwa Islam adalah budaya Arab. Semua agama juga begitu. Tidak ada agama yang bisa lepas dari kebudayaan tertentu. Misalnya kalau Kristen tidak bisa lepas, tentu saja akar dari Kristen itu Israel, kebudayaan Ibrani. Kemudian dipengaruhi oleh Romawi, Yunani, Latin. Hindu juga kebudayaan Sanskerta.
Tapi bahwa mensederhanakan Kristen itu adalah kebudayaan Eropa itu juga salah. Mensederhanakan Hindu adalah kebudayaan Sanskerta itu juga salah. Sama juga menyederhanakan Islam itu adalah kebudayaan Arab juga salah. Tapi bahwa Islam tidak bisa, agama apapun tidak bisa lepas dari kebudayaan yang membentuknya. Di mana agama itu lahir. Islam lahir di Arab, iya kan? Ya kan? Eh, Sehingga nama-nama yang terkesan Islami itu adalah nama yang Arab-Araban. Suparman itu namanya nggak Islami kan? Karena tidak Arab gitu kan. Sorry, Parman. Ya kan kita mengenal nama Islami, nama tidak Islami ya. Jadi bagaimana Arab itu mempengaruhi budaya Arab itu mempengaruhi. Cuma batasan apa sih sebenarnya di mana kebudayaan Arab itu ya ketika kebudayaan Arab suatu agama dan kebudayaan yang membentuknya itu bisa kita batasi gitu. Bahwa misalnya Islam itu bukan budaya Arab. Sehingga jangan menjadikan jangan Arabisasi gitu loh. Jangan melakukan apa yang disebut dengan Arabisasi. Semua mau diarab-arabkan gitu. Ya, ya inilah yang tadi pertanyaan tentang Islam Nusantara. Ini konteksnya juga tentang Islam Nusantara. Bahwa kita juga menghargai, kita tetap Islam, kita tetap beragama kita ya. Jadi kalau dulu Soekarno pernah bilang begini, kalau Anda jadi Islam jangan jadi Arab, kalau Anda Kristen jangan jadi Eropa, kalau Anda Hindu jangan jadi India, jadilah Nusantara. Bahwa keagamaan kita, jadi Islam bukan budaya Arab, tapi Islam tidak lepas dari budaya Arab karena Arablah yang membentuk Islam itu lahir dari tanah Arab, sehingga kebudayaan awal yang membentuk Islam adalah kebudayaan Arab. Namun ketika Islam berkembang sampai keluar dunia Arab, ya Islam juga akhirnya dalam kebudayaannya dibentuk oleh kebudayaan yang lain, termasuk kebudayaan kita di Sulawesi Selatan. Ya, itu dengan itu sah-sah saja. Ya. Oke. Iya. Ya, silakan. Itu Puput mau bertanya ya Puput. Puput, mana Puput? Silakan Puput. Adik-adik dari Himalaya ini akan dimasuki. Oh, ini Himalaya ini ada berapa kamu Himalaya? Oh Iksal, kenapa Himalaya Iksal? Tidak ada Mi. Rizkianto. Rizkianto. Coba. Ya silakan dulu ditutup Panton, saya ambil alih. Iya, untuk sementara kita serahkan kepada Bapak Ustadz Suparman untuk melanjutkan daripada diskusi kita pada malam hari. Silakan Pak. Ya terima kasih. Jadi tentu malam ini yang kelas hukum reguler 1 dan 2 itu malam terakhir terkait dengan pertemuan ke-15 ya, tinggal menunggu final. Dan tentu juga kita mengucapkan terima kasih karena sahabat kita ini Pak Dr. Sabarun Nurdin meluangkan waktunya ya. Nah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya. Mungkin juga saya sedikit mau memberikan satu wacana ini Pak Dokter ini terkait dengan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Nah, kira-kira seperti apa arah ke depan Pancasila sebagai ideologi untuk menjaga bangsa ini? Nah, dengan waktu untuk Pilpres tahun depan ini, baru beberapa bulan ini sudah
kencan di medsos ini. Kira-kira bagaimana pandangannya ke depan itu? Ya, Indonesia sudah melalui ujian sampai sekarang sudah 78 tahun, ya, hampir 78 tahun. Suatu usia yang cukup panjang. Uni Soviet dengan ideologi komunisnya cuma bertahan 71 tahun. Banyak negara yang tidak sampai 50 tahun bubar. Jadi Pilpres menjadi sebuah dinamika politik, momentum politik yang menjadi dinamika buat kita ya. Dan saya masih tetap optimis. Indonesia masih tetap ada dan tetap utuh meskipun gejolak Pilpres begitu kuat. Ya, kita sikapi aja Pilpres dengan santai lah sebagai sebuah pesta demokrasi, pesta politik. Siapapun pilihan. Ya, kencang di medsos biasa aja kali. 2019-14 kan sudah cukup kencang toh. Jadi kita Ya, sudah ya. terlatih dengan itu. Jadi santai aja. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir berlebihan lah. Ya, Saya masih percaya Pancasila bisa menyatukan kita. Indonesia ini banyak bangsa, banyak suku, banyak bahasa, banyak agama, itu satu. Di Arab sana satu suku, satu bahasa, hampir satu agama, tapi banyak negara. Begitu Pak Parman. oke. Jadi bagaimana semua perasaannya para mahasiswa? Alhamdulillah Pak. Ya. Mantap, Pak. Alhamdulillah. Pak Yusuf ini bagaimana tanggapannya Pak Yusuf tentang adanya kampus dijadikan bunker narkoba? Ini Pak Yusuf ini kerja di lapas. Jangan sampai ini menjadi budaya nanti. Gimana? Sudah ditahu itu informasinya Pak Yusuf? Siap sudah Pak. Bagaimana? Apa tanggapannya? Tapi Pak Parman, saya pamit dulu ya. Di sini sudah larut malam karena Oke, waktunya Pak. sudah tiba. Ya, Terima kasih banyak deh. thank you. Yuk. Selamat. Ya, ya, Terima ya. kasih. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Yusuf melihatnya? Siap. Menurut tanggapan saya Pak, tentu sangat merugikan ya sebagai Ya, bukan sebagaimana kita tahu bahwa kampus itu kan tempat kita menuntut ilmu, memperdalam ilmu, serta bisa jadi juga tempat untuk memperbaiki diri kita. Nah, berhubung ada berita yang viral yang tentang mungkin yang dilakukan oknum saja ya, sehingga mencoret juga nama besar kampus tersebut. Tentu sangat merugikan tentunya. Itu mungkin pandangan saya Pak. Nah, bagaimana analisisnya Pak Yusuf khususnya di Unanda? Iya Pak, kenapa? Analisisnya tentang mahasiswa Unanda atau mahasiswa di Kota Palopo, hubungannya dengan narkoba. Iya. Iya. Tuh. Ya berhubung saya belum lama ini kuliah di Palopo Pak. Ya. Menurut analisis saya juga mungkin masih apa ya? Belum sampai terlalu ke situ Pak. Masih ada mungkin batasan seperti itu, masih bisa menjaga diri. Dan tentu saja kita juga berharap bahwa semoga kampus-kampus atau mahasiswa yang ada di Palopo juga bisa terhindar dari hal tersebut. Ya, saya mau tanya dulu Pak Yusuf, berapa jumlah masyarakat lapas? Untuk sekarang Pak, kebetulan tadi saya lepas piket itu 807 orang Pak. Ya, berapa pengguna narkoba? Pengguna narkoba di dalam itu hampir setengahnya Pak. Luar biasa ya. Ada berapa mahasiswa?
Untuk kepastiannya belum didata Pak, ada berapa orang di dalam yang di bawah umur begitu. Di bawah Apa umur pesannya 25. apa pesannya Pak Yusuf kepada mahasiswa yang ada di SUM ini hubungannya dengan narkoba? Pesan saya secara pribadi tentu hindari narkoba karena tidak ada sama sekali manfaatnya. Ada kata-kata yang sering saya dengar di dalam ini Pak, berhubung para pelaku tersebut kan sering juga curhat kalau misalkan kita lagi kontrol begitu Pak. Dia sering mengatakan di ujung-ujung ceritanya itu uang setan dimakan jin. Jadi sebanyak apapun yang dihasilkan oleh barang tersebut tentu akan habis begitu saja. Jadi tidak ada juga manfaatnya Pak. Begitu. Gitu ya. Bagaimana Pak Soekardi? Info yang saya dapat itu bahwa Kota Palopo ini ya pengguna narkoba semakin meningkat. Saya dengar itu kurang lebih 3.000. Baik, Pak dosen, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya mau bilang dulu ke Pak Yusuf bahwa satu saja pesannya Pak Yusuf, sampaikan ke teman-teman seluruh mahasiswa UNANDA termasuk mahasiswa lainnya, jangan sampai ketemu dengan Pak Yusuf. Masih ada sambungannya. Kalau di kampus tidak apa-apa. Jangan sampai ketemu Pak Yusuf di lapas, itu saja. Oh ya, amin. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan diberikan kepada kami. Memang perlu kita akui bersama bahwa Kota Palopo dan sekitarnya ini dalam hal ini secara umum Luwu Raya ini memang dilanda dengan narkoba. Jadi memang kita perlu melakukan perang terhadap narkoba. Di mana di Kota Palopo sendiri betul seperti yang Pak Ustadz sampaikan, Pak dosen sampaikan bahwa kurang lebih 3.000 pengguna narkoba di Kota Palopo. Dan berdasarkan data yang ada, baik itu dari rekan-rekan di kepolisian maupun rekan-rekan di BNN, bahwa Kota Palopo dan sekitarnya ini adalah pasar yang paling subur dalam memasarkan barang haram tersebut, narkoba. Dalam hal ini narkoba. Sehingga kita mengharapkan kepada semua teman-teman kita hindari narkoba karena tentunya bukan hanya merugikan diri kita sendiri tetapi merugikan kita semua, keluarga, sahabat, teman, termasuk bangsa dan negara kita ini sendiri yang rusak akibat narkoba. Kita ini mahasiswa-mahasiswa adalah calon-calon pemimpin masa depan, harapan bangsa untuk bagaimana menjalankan roda-roda pemerintahan, roda berkebangsaan. Ketika kita sudah kena dengan narkoba, maka tidak ada ampun. Saya 4 tahun di daerah yang penuh dengan narkoba, di Sidrap. Alhamdulillah saya bisa meninggalkan daerah itu dengan sama sekali tidak menyentuh, meskipun hampir tiap hari saya ditawarkan dengan berbagai macam godaan. Alhamdulillah saya bisa menghindari itu dan sampai sekarang pun saya sangat bersyukur karena bisa tidak menyentuh barang itu. Karena menurut orang-orang yang pernah merasakan itu, bahwa sekali merasakan maka tidak akan bisa ataupun sangat sulit untuk meninggalkan lagi kembali barang itu. Demikian yang kami sampaikan, Pak dosen, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi para pemirsa yang bahagia, off-kan dulu itu anunya. Pak Anton, off-kan dulu.
Ya, jadi tentu malam ini kan kita berbahagia bersama dengan Pak Dr. Sabara. Jelek jaringannya. Halo? Jelas Ji Pak. Ya, Pak Dr. Sabara di sela-sela kesibukannya sebagai peneliti di BRIN ya, Badan Riset Nasional Indonesia, hadir. Makanya untuk seluruh tahun tempat, maka tentu tahun ini bagi saya merasa bahagia, bangga membawakan mata kuliah ini karena ada 2 kuliah tamu yang saya datangkan. Satu ahli bahasa Inggris, satu ahli filsafat di praktisi. Nah, yang kedua dari 12 ya, kelas A, B, C, D, E, F, G, H, reguler 1, 2, hukum, kemudian kelas A, B, C, D. Ya, tentu saya merasa berbangga ya, khususnya kelas D, Fakultas Hukum. Ya. Nah, semua yang bicara ini malam tadi ini saya sudah kasih nilai yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk selanjutnya saya akan adakan tes atau final lisan. Ya, di mana saja kita nanti ketemu, bagaimana kumpul beberapa orang, terus ya tanya langsung, kemudian menunggu nanti final tulisan dari fakultas masing-masing. Ya, karena ini pertemuan ke-14 ini malam, pertemuan ke-15-nya itu kita akan meet final dalam bentuk lisan. Nah, biasanya itu Pak Yusuf bulan berapa ini? Bulan 7. Siapa? Tolong tanya di situ seksi dakwah di lapas. Jadwal saya khutbah Jumat ya. Siapa? Pak Yusuf tidak sudah ada yang konfirmasi Pak dari pihak lapas. Belum. Ada jadi grup sering ini supaya saya bisa ke sana juga lagi untuk melihatnya. Beberapa kali saya ke sana. Makanya Pak Yusuf belum. Kenal kayak itu Bang Nafi Pak Yusuf? Iya Pak, sering sama-sama kalau tugas. Ya, tanya Bang Nafi bilang ada teman TS2. Siap Pak, nah cerita juga itu waktu malam ketemu Kak. Pernah bilang? Bilang, oh Tingku tuh. Ya. Itu sosir doang. Pas sarjana katanya. Ya. Jadi memang menarik kalau semakin kita kuliah ya, menambah wawasan. Termasuk pertama kali saya ketemu Dewa ya. Dewa Gede. Siapa Pak? Ya, bagaimana perasaannya malam ini? Baik Pak, materi yang disampaikan tadi cukup menarik terkait budaya, agama, dan ideologi dan ilmu pengetahuan. Mestinya Gede tadi harus bertanya bagaimana budaya Hindu, ya budaya Bali. Iya. Siapa? Coba Gede jelaskan dulu sedikit budaya Bali yang diketahuinya. Terkait budaya Hindu atau budaya Bali, kalau yang saya ketahui, mungkin saya sebagai orang awam sangat sulit membedakan mana itu budaya Bali dan agama Hindu karena saking sudah terasimilasi antara misalkan saat upacara agama itu tidak lepas dari budaya Bali yang ada tari-tarian, kidung atau nyanyian atau apapun itu. Ya. Jadi dari pemahaman saya, Hindu yang ada di Bali dengan budaya Bali hampir tidak bisa dipisahkan. Khusus bagi saya yang orang awam yang mungkin kurang tahu terkait hal tersebut.
Ya, kalau hubungannya Hindu dengan Lu Timur, bagaimana kira-kira budaya Hindu dan Lu Timur? Kan banyak juga Hindu di sana. Kebanyakan Hindu di sini membawa budaya yang di Bali. Bagaimana penerapan yang di Bali? Seperti itu juga yang saya lihat yang dilaksanakan di sini, seperti upacara adat di pura, ngaben, atau upacara lainnya. Ya, terima kasih ya. Siapa? Untuk kelas F dan kelas D, ya tunggu saya di kelas ya untuk final lisan juga. Jadi 89 berarti 88 ya, 88 ikut di sini. Nanti saya minta untuk absen masing-masing di kelasnya. Maksudnya di grup kelasnya di sebelah, baru kirim ke grup yang ini semua supaya saya tahu siapa yang hadir. Gitu ya. Jadi Siapa? sekarang Oke, sudah mau siap, jam Pak. 10. Luar biasa malam ini ya. Peserta terbanyak. Kemudian pemateri luar biasa. Jadi beliau itu praktisi, peneliti agama dan budaya. Tapi sebelumnya beliau kan tadi itu bicara sebagai seorang peneliti. Tapi kan kita ini mau bicara sebagai seorang akademisi ya, akademisi bahwa sesungguhnya agama itu berbeda dengan budaya. Berbeda. Kenapa? Dari sisi rasionalitas bahwa agama itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu agama. Tidak boleh manusia buat agama. Tidak ada haknya. Ya, tidak ada haknya manusia membuat agama. Yang membuat agama itu adalah Maha Pencipta. Kemudian agama ini diturunkan di mana setiap wilayah budayanya berbeda-beda. Nah, kemudian budaya ini kan ada dua, ada budaya yang rasional, yang baik, ada budaya yang tidak baik. Jadi tidak semua budaya itu bisa diterima karena ada budaya yang merusak. Seperti adanya budaya yang menjadikan minuman keras sebagai kebiasaan. Ini tidak boleh diterima itu karena merusak. Apalagi adanya negara menjadikan narkoba sebagai sebuah kebudayaan dalam mencari uang, itu tidak boleh karena itu dilarang. Jadi agama itu menghukumi, menilai budaya. Kalau agama dan budaya tidak bertentangan ya tidak ada masalah. Tapi kan terkadang agama dan budaya itu bertentangan. Itu. Salah satu kebudayaan kebiasaannya orang-orang di Sulawesi Selatan itu kan itu syirik terkait dengan kawin lari. Kan tidak boleh itu kebudayaannya. Termasuk juga dulu di Sulawesi Selatan ada namanya baju bodoh. Baju bodoh itu kan kebudayaan. Nah, awal asli daripada kebudayaan baju bodoh itu kan kelihatan itu di pakaian dalamnya, bahkan kelihatan itu auratnya di dalam. Nah, Islam datang memberikan satu pandangan tersendiri bahwa boleh dipakai baju bodoh, yang penting yang di dalam itu tidak kelihatan. Itu maksudnya ya. Jadi kalau mau tenang dalam hidupnya, perkuat agama, ya perkuat agamanya. Itu mengapa? Karena agama itu sesuai dengan fitrah manusia. Kalau tidak ada agamanya orang pusing itu, ya pasti pusing kalau tidak ada agamanya. Ya, agama apapun, karena agama ini adalah fitrah. Sedangkan budaya ini kebiasaan kita. Tentu kita ingin menjadikan forum ini sebagai budaya akademik. Kalian semua ini kan sudah saya budayakan, saya ciptakan konsep-konsep budaya agar kita ini berbicara ilmiah. Ya, berbicara ilmiah ini salah satu bentuk kebudayaan saya. Yang dulunya tidak bisa bicara, dengan kuliah seperti ini kita terbiasa dalam kebudayaan ilmiah. Kita mampu menyampaikan pendapat dan gagasan kita. Tentu gagasan dan pendapat ini harus dasarnya, harus ada dasar. Makanya
Tolong. Makanya salah satu budaya ilmiah yang harus saya bangun banyak-banyak baca buku ya. Ini saya sudah 3 buku, 3 buku filsafat ya. Ini saya sendiri ini, ya lihat toh bukunya. Saya 3, mahasiswa 1. Ya, jangan sampai mahasiswa 5 bukunya, dosennya 1, enggak boleh. Komandannya begitu ya. Komandan pistolnya harus banyak, anggotanya 1. Begitu. Amunisi ya. Nah, amunisinya komandan harus banyak daripada anggotanya. Itu. Karena ini. Jadi begitulah memberikan suasana nuansa-nuansa budaya akademik ya, berpikir ilmiah itu. Maka nanti lebih menarik lagi ya, khusus Fakultas Hukum. Kalau nanti semester 4 belajar filsafat hukum, mantap sekali itu Pak Komandan. Ini saya sekarang belajar filsafat hukumnya, di S2 itu dipelajari. Tapi kalau di S2-nya itu bicara tentang teori-teori terkait dengan filsafat hukum. Nah, kalau di semester 1 ini kita berbicara tentang normatifnya itu, ilmu pengetahuan. Dan kepada anak-anak ekonomi ya, rajin-rajin membaca ya, rajin membaca itu. Nah, terakhir sekali hubungannya dengan ini, filsafat itu dasarnya itu adalah agama. Makanya kalau ada yang tidak bagus agamanya, tidak kasih nilai. Khususnya tidak beribadah. Yang Islam kalau tidak sholat 5 waktu, ku tahan nilaimu. Yang Kristen yang malas ke gereja, ku tahan nilaimu. Bagaimana Komandan? Kalau dalam satuan TNI, suruh pusap. Kalau tidak mau ya. Begitu ya nanti Pak Komandan, kalau ada anggota yang tidak sholat, suruh pusap. Percaya seperti Pak Suparno. Iya, alhamdulillah. Bagaimana? Siap, Ya. betul. Ya, sebelum saya tutup, saya minta dulu beberapa testimoni apa pesan dan kesannya selama saya ajar. Kemudian saya ucapkan terima kasih ya. Semua apa yang saya lakukan ini semata-mata saya modifikasi secara ilmiah supaya berubah. Ya. Kepada Pak Komandan ada testimoni? Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak dosen atas kesempatan yang kesekian kalinya diberikan kepada kami. Mungkin kalau berbicara testimoni tentang bagaimana pengajaran yang Bapak berikan kepada kami, saya mungkin cuma satu kata yang saya mau katakan bahwa pengajaran yang Bapak lakukan adalah luar biasa. Karena jujur saja, terus terang saya katakan, dan saya masih ingat apa yang Bapak sampaikan kepada saya pada saat pertama kali bertemu, pertama kali memberikan materi, bahwa apa yang Anda rasakan, saya katakan dan saya jawab, dan yang sebenarnya adalah saya bilang, saya pusing. Saya pusing dan saya bingung. Tetapi alhamdulillah dengan pembelajaran metode-metode yang Bapak berikan kepada kami sebagai mahasiswa luar biasa, dan tidak mengikat dalam textbook. Dalam hal ini tidak dibuat satu arah pembelajaran tersebut. Bapak memberikan pembelajaran sangat luar biasa, di mana kita sebagai mahasiswa sendiri atau kita sebagai peserta didik itu diminta untuk berpikir, berkarya, dan bagaimana mengembangkan suatu ilmu yang terkait dengan materi itu sendiri. Sehingga jujur saja bahwa kami selalu berusaha mencari terkait dengan apa yang materi-materi yang Bapak berikan kepada kami. Dalam artian kami tidak hanya tinggal diam, duduk manis mendengarkan penjelasan dosen bahwa
apa sih itu filsafat, tetapi kami selalu berusaha dan mencari tentang terkait dengan hal-hal tersebut. Dan yang saya rasakan dan manfaat yang saya dapatkan dalam mempelajari ilmu filsafat ini sendiri yang dibawakan oleh Bapak adalah secara tidak langsung sudah mulai merubah cara pandang dan cara berpikir saya terhadap sesuatu hal yang dulunya saya, karena saya militer, saya tentara, profesi saya selalu hanya doktrin dan doktrin. Artinya apa doktrin yang ada di atas itu yang saya terima dan saya laksanakan, titik. Tetapi sekarang dengan pembelajaran yang Bapak berikan, saya sudah mulai berpikir secara kritis bagaimana, bahwa apa dan mengapa tentang hal tersebut. Itu saja Pak, terima kasih banyak, luar biasa. Kami juga berharap ke depan Bapak masih bisa memberikan pembelajaran, memberikan materi-materi yang lain terkait dengan materi-materi yang ada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mudah-mudahan Pak Soekardi nanti bisa lanjut S2 di Fakultas Hukum. Insya Allah. Pasca hukumnya. Amin. Terima kasih. Ya, bisa nanti jadi dosen setelah pensiun jadi komandan ya. Nah, begitu. Begitu arah pemikiran ke depan gitu ya. Pak Anton juga, tapi tidak bisa Pak Anton kalau tidak menikah dulu ya. Saya doakan mudah-mudahan bulan ini Pak Anton jodohnya disegerakan, amin ya. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Kemudian Dewa juga itu perlu juga menikah ya. Ya. Siapa? Perlu menikah ya. Dan yang lainnya semua ya. Jadi sampai sini saja, yang masih mau nanti ngomong-ngomong saya persilakan silaturahmi, saya tutup diriku untuk ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Yang reguler murni itu belajar baik-baik ya, belajar baik-baik, membaca dan membaca. Doakan saya juga bisa lolos S2 hukum supaya titelku nanti itu MPDI MA ya. Dan kedepannya bisa saya jadi dokter hukum atau dokter agama Islam ya. Nah, itu mengamankan diri ya. Amin. Dan kalau ya kalian ke depan mau maju, jangan hanya sampai S1, harus lanjut S2. Itu lebih konseptual kembali. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Malam Pak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau lanjut ngobrol. Pak Napi mana Ki Pak Napi? Dadah guys, gue mau keluar dulu. Pak Napi. Kenapa lagi Pak Anton? Mau beda malam minggu Pak. Ayo malam minggu. Ayo Mi di mana? Masih jam 10 Ji. Deh, masih jam 10 Ji bede. Jamnya Mi, tante ini pantun keluar. Naculki nanti. Di mana ditumpuk ini? Bagaimana mau saya jadi moderator? Materi saya tidak tahu, Panton. Bagaimana saya mau jadi moderator? Nah, materi saya tidak tahu, lebih baik saya kabur dulu. Kutanyakan juga judulnya tadi, apa judulnya ini? Saya tanya di grup. Jadi dipilih sahabat Mari. Oh iya. Jadi malah di Dolete. Berkunjung ke besok kayaknya ke rumah sakit ini, Pak. Iya, ada saudara atau perempuan masuk rumah sakit kasihan. Siapa? Ibu Dewi, kecelakaan nih. Ibu Dewi. Iya. Kapan? Tadi katanya.
Mobil, motor. Tidak tahu Mi juga, kurang info. Coba ya nanti dia nanti dia. Pantasan enggak ada ini, enggak ada ikut. Iya sudah minta isi di grup. Oh iya kan. Gimana gaya ping? Biasa. Padang Situru di lipat. mana? Aku situru. Di mana kok? Di biasa tempat bersemayam. Di Mana Pak rumah. Desa Panton? Iya, Pak. Mana Pak Dewa? Saya kira ada tadi. Kenapa enggak ada Mi di Zoom? Ada kan namanya tadi? Anda aja maksudku ada tadi sore nah. Kenapa enggak ada masuk Zoom? Tidak tahu Pak De. Telepon orang Ibu Su. Oke, balik. Saya keluar dulu, Dik. Oke. Nanti begitu ada buat langsung lagi Pak Anton. Iya. Oke. Oke, keluar juga Pak Anton. Oke, balik. Kalau bisa mati. Terima kasih. Assalamualaikum. Malam. Tidak bisa saat ini semua